Selamat pagi semuanya. Kita akan memulai kuliah kita di pagi hari ini mengenai metabolisme lipid atau metabolisme lemak. Oke, untuk materi kita di pagi hari ini ada kelanjutan atau ada kaitannya dengan metabolisme protein dan karbohidrat yang kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah kalian mempelajari materi ini. Yang pertama, kalian mampu untuk menyebutkan manfaat dari lipid atau lemak. Yang kedua, kalian mampu untuk menyebutkan tahapan dalam metabolisme lipid atau lemak. Dan yang ketiga, kalian mampu untuk menjelaskan tahapan-tahapan tersebut atau tahapan-tahapan dalam metabolisme lipid atau metabolisme lemak. Ya, untuk materi kita di pagi hari ini kita akan diskusi kelompok dan topik yang akan Ibu berikan per setiap kelompok akan kalian diskusikan bersama. Tapi sebelum kita masuk pada diskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai lipid atau lemak. Ya. Oke, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai karbohidrat dan protein. Dan kalian pasti sudah tahu apa saja golongan makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Begitu juga kalau Ibu tanya mengenai lemak, Ibu yakin pasti semua sudah tahu apa saja golongan makanan yang mengandung lipid atau lemak. Nah, lipid atau lemak ini berasal dari bahasa Yunani lipos yang berarti lemak, ya, dari bahasa Yunani yang berarti lemak. Nah, lemak di sini adalah senyawa heterogen, ya. Jadi kalau kita mempelajari struktur kimianya, lemak ini adalah tersusun dari senyawa heterogen. Heterogen berarti bukan hanya satu, tapi terdiri dari bermacam-macam senyawa. Di antaranya ada lemak, ada minyak, ada steroid, dan ada senyawa terkait lainnya. Jadi tersusun dari lebih dari satu senyawa, ya. Ada lemak, minyak, steroid, dan senyawa terkait lainnya. Oke, kalau kita mempelajari lemak, maka tidak lepas dari sifat umumnya. Ya, Ibu kasih contoh seperti ini. Misalkan kalian tetesi minyak pada segelas air, maka pasti minyak tersebut tidak akan bisa larut dalam air itu, ya. Jadi pasti dia akan berada di permukaan atas. Nah, kenapa? Karena kita lihat sifat umum dari lipid salah satunya adalah dia tidak larut dalam air. Makanya ketika kita tetesi setetes minyak pada segelas air, maka tidak akan larut, karena itu tadi sifatnya tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam pelarut organik yang relatif nonpolar seperti ether dan kloroform, ya. Jadi dia tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik yang relatif nonpolar seperti ether dan kloroform. Oke, sama seperti karbohidrat dan protein yang memiliki fungsi sebagai sumber energi, maka lemak juga memiliki fungsi sebagai sumber energi, ya. Jadi ketika kita konsumsi makanan yang mengandung lemak, dia akan memberikan kita energi untuk kita bisa untuk beraktivitas, ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai bantalan atau sebagai pelindung dari organ-organ tubuh, khususnya organ tubuh bagian dalam. Kemudian yang ketiga, dia sebagai pelarut berbagai macam vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah untuk menjaga dari suhu, contohnya saja dari dingin atau mungkin panas, ya. Jadi itu fungsi dari lemak. Oke, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa hari ini kita akan diskusi, ya. Dan Ibu sudah bagi dalam 5 kelompok. Nama-nama kelompok Ibu sudah bagikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, setiap kelompok akan mendiskusikan materi yang berbeda-beda. Ya, nanti Ibu akan bagikan, setiap kelompok akan mendiskusikan topik yang berbeda-beda. Kemudian, setiap kelompok akan mendiskusikan topik yang sudah Ibu bagikan. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit untuk kalian diskusi. Kemudian setelah kalian diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada setiap kelompok. Dan setelah itu kalian akan diberi waktu untuk kelompok lain untuk menanggapi. Mungkin ada pertanyaan, ada masukan atau saran untuk
materi yang sudah kalian presentasikan ya. Oke, kita akan mulai diskusi kita di pagi hari ini. Nah, topik yang Ibu akan bagikan untuk kalian diskusikan ada 5 sesuai dengan 5 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 akan mendiskusikan mengenai proses katabolisme lipid atau lemak. Yang kedua, kelompok 2 akan mendiskusikan mengenai proses anabolisme lemak. Kelompok 3 akan mendiskusikan proses pengangkutan lipid dalam darah. Kelompok 4 akan mendiskusikan mengenai metabolisme kolesterol ya, karena ada kaitannya dengan lipid atau lemak. Dan yang kelima, kelompok 5 akan mendiskusikan mengenai kelainan akibat kegagalan dari metabolisme lipid atau lemak. Jadi setiap kelompok akan mendiskusikan dan Ibu beri waktu sekarang untuk kalian mulai mendiskusikan dalam kelompok kalian. Oke? Ya, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dan sudah ditanggapi oleh kelompok lain, ya. Dan Ibu berharap setelah tadi kalian sudah diskusi dan sudah mendengar presentasi dari setiap kelompok, maka Ibu berharap kalian mampu untuk menyebutkan fungsi-fungsi dari lipid itu apa saja, dan kalian mampu untuk menyebutkan tahapan-tahapan dalam metabolisme lipid dan kalian mampu untuk menjelaskannya. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini dan kita akan lanjut dengan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Dan selamat pagi.